Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Soli Soliha. Bertemu lagi sama Ustazah Lucy di pembelajaran PKN. Ada hak kewajiban dan tanggung jawab di sekolah dan di masyarakat, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Tapi sebelum itu Ustazah minta semua videonya dinyalakan. Oke. Mas Afis 5A. Silakan dinyalakan videonya. Mas Naif. Nah. Mas juga ya. Ayo, semua dinyalakan videonya. Kalau sudah siap, Ustazah akan mulai. Nah, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan Ustazah Yunis, slide-nya ditampilkan. Oke. Sampun Ustazah. Ini belum tanggung jawab ya. Monggo Ustazah Yunis. Oke. Nah, di sini ya kita review lagi materi yang di tema 2 juga tentang hak kewajiban dan tanggung jawab. Di sini perbedaannya apa? Ya, seperti apa di sekolah, di masyarakat, seperti apa? Nah, kalian saksikan video ini ya. Silakan, Ustazah. Oke. Nah, pengertian hak nih. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang. Jadi, setiap orang itu memiliki hak ya. Jadi, orang yang sejak lahir, dia itu sudah memiliki hak. Nah, hak itu sesuatu yang mutlak. Mutlak itu yang sudah paten dimiliki oleh seseorang dari dia lahir dan penggunaannya tergantung pada dirinya sendiri. Oke, lanjut Ustazah. Sampun Us. Nah, kalau itu sesuatu yang seseorang harus melaksanakan kewajiban. Baru nanti kalian akan menerima hak ya. Ya, tunggu dulu ya. Slide-nya menghilang. Sudah tampil Ustazah. Belum ini Ustazah slide-nya. Oh, oke, sebentar nih. Oke.
berarti kewajiban. Nah, kalau hak berarti sesuatu yang harus kalian dapatkan, ya. Oke. Yang masih ngantuk-ngantuk, semangat. Ayo Mas Awab, semangat. Ya. Oke. Nah, sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan dari perilaku yang telah kita lakukan. Jadi, sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai balasan dari perilaku yang telah kita lakukan. Jadi, kalau kita sudah melakukan kewajiban, nah, itu kita dapat balasannya ya. Balasan dari kewajiban yang telah kita lakukan tadi. Itu namanya tanggung jawab ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh hak dan kewajiban ya. Misalnya nih, 1, hakmu memiliki tubuh yang sehat. Berarti kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Ya kan? Terus merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman, berarti kewajibannya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendapat kesempatan untuk mengeluarkan pendapat itu hakmu. Nah, kewajibanmu, kamu harus menerima hasil rapat dengan lapang dada. Ya, jadi hak dan kewajiban ini saling berhubungan. Jadi kalau misalnya ingin tubuh yang sehat, ya harus olahraga, harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, itu ya kewajibannya ya. Terus kalau lingkungan yang bersih dan nyaman juga selain membuang sampah pada tempatnya juga ada melaksanakan kerja bakti, ya kan? Dan lain-lain. Terus kalau mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat itu, kamu kewajibannya juga harus bisa menerima hasil rapat dengan lapang dada. Juga harus bisa mendengarkan orang lain mengeluarkan pendapat. Itu kewajibanmu. Nah, sekarang kalau tanggung jawabnya, monggo Ustazah Yunis. Nah, ini kalau tanggung jawabnya, yang pertama makan makanan yang bergizi. Yang kedua ini kan tadi kan menjaga kebersihan. Berarti mengembalikan alat-alat kerja bakti, ya kan? Kalau kerja bakti tanggung jawabmu ya mengembalikan alat-alatnya ke tempat semula, ya. Yang ketiga tadi kamu berhak untuk mengeluarkan pendapat saat rapat. Kewajibanmu kan menerima hasil rapat. Nah, tanggung jawabmu menjalankan hasil rapat dengan sepenuh hati. Jadi kewajiban sama tanggung jawab itu hampir mirip-mirip, ya. Cuman lebih spesifik lagi, lebih lebih detail lagi daripada kewajiban. Nah, coba Ustazah lanjut. Nah, ini ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya. Nah, hak sebagai warga masyarakat nih ya, pengertiannya, hak tadi kan sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat, karena ini haknya sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya yaitu yang pertama, hakmu sebagai masyarakat itu yang pertama hidup tenang dan damai. Maksudnya tenang dan damai itu tidak tidak ada pertengkaran, permusuhan ya. Terus yang kedua, hak sebagai warga masyarakat adalah Ustazah Yunis, yang slide, nah ini, mendapat perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum itu maksudnya dari siapa? Ya dari pemerintah, kan ada hukum di Indonesia ini ya, hukum undang-undang dasar, undang-undang negara gitu ya. Kita dilindungi oleh hukum. Nah, dilindungi oleh pemerintahan. Kita juga memiliki hak itu gitu loh. Nah, yang ketiga, mendapat lingkungan yang bersih. Nah, ini hak kita ya, dapat lingkungan yang bersih, udara yang bersih,
air yang bersih. Nah, terus mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, kita juga berhak dapat pekerjaan, dapat kehidupan yang layak gitu ya. Terus ada lagi mendapatkan apa ya? Mendapatkan listrik itu juga termasuk ya. Dan banyak lagi nanti kalian bisa sebutkan. Apa ada yang tahu? Apalagi hak sebagai warga masyarakat? Boleh tulis di chat. Silakan tulis di chat siapa yang tahu hak sebagai warga masyarakat. Ustazah akan baca. Selain yang tertulis di sini, hak sebagai warga masyarakat apalagi ya? Oh ini ada Arumi mendapat air bersih katanya. Mendapat air bersih. Betul Mbak Arumi ya. Mendapat air bersih. Ada lagi yang tilmit? Tilmit. Ini Karin mendapat perlindungan hukum. Kan Oh sudah iya. ya, Saudara. Sudah ada Mbak Karin. Oh, Mbak Eta ini mendapat lingkungan yang nyaman. Oh, mendapat lingkungan yang nyaman. Betul Mbak Eta. Sip. Yang tilmit kok nggak ada ya tilmit ini ya? Ayo tilmit. Tilmit JJ menerima apa ini? Menerima apa J? Ayo J. Oh ini Mas Zaki M. Brilian Ya. mendapatkan fasilitas masyarakat. Mendapatkan fasilitas masyarakat. Ya, contohnya apa? Fasilitas di masyarakat. Contohnya ada apa ya? Rumah sakit, apalagi halte, stasiun itu ya. Betul, Mas siapa tadi? Zaki M. Brilian. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sekarang kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, pengertiannya kewajiban tadi kan sesuatu yang harus dilakukan seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dia berkedudukannya sebagai masyarakat. Nah, contohnya yaitu yang pertama, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, itu juga kewajibanmu sebagai tetangga ya. Kalau ada tetangga yang kesulitan, mungkin dia habis kena musibah, disambangi istilahnya ya, disambangi, dibantu, dihibur. Nah, yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Ini jelas kewajiban masyarakat ya, karena siapa lagi kalau enggak masyarakat yang menjaga. Nah, yang ketiga, mengikuti kegiatan di lingkungan rumah. Jadi ada kegiatan apapun itu wajib hadir. Misalkan seperti kegiatan rapat ketua RT. Rapat dengan apa? Rapat RT, rapat RW. Terus apalagi Karang Taruna, rapat remaja masjid misalnya. Terus ada kegiatan apa lagi yang ada di rumah, kerja bakti, ronda malam. Nah, itu harus diikuti oleh masyarakat. Itu kalian masih belum dulu ya, karena kan kalian masih belum cukup umur. Itu biasanya abi-abinya kalian yang mengikuti apa namanya kayak rapat, kayak ronda, kerja bakti. Tapi kalian juga bisa membantu kalau pas kerja bakti itu kalian bisa ikut menyiapkan makanannya, mungkin membantu menyiapkan makanan, membantu menyiapkan alat kerja baktinya. Boleh kalian bisa itu ya. Terus apalagi selain 3 ini? Ada yang tahu? Silakan tulis di chat. Silakan boleh langsung dinyalakan mic-nya kalau Oh mau iya, menjawab. mic-nya boleh dinyalakan. Silakan. Mematuhi aturan lalu lintas. Oh, Mematuhi ya. aturan lalu lintas, Mas Rafa Zain. Mau Betul. aja aku jawab itu. Betul, Mau betul. aja aku jawab. Oh iya, kedisian Mas Rafa ya, Mas Jj ya. Ayo yang lain. Ayo siapa? Mas Haikal Robin. Enggak, Mas. Istitus. Itu istitus.
Oh, ini Mas Isdi. Ya, Mas Isdi. Gak jelas aja. Maaf ya, Mas Isdi. Iya, siapa yang mau jawab? Ayo. Menjaga lingkungan. Apa Mbak Nailus? Kewajiban menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Menjaganya itu maksudnya gimana? Menjaga apanya? Kebersihannya kah? Menjaga keamanannya maksudnya? Menjaga keamanan lingkungan. Ya, boleh. Apalagi ada yang tahu? Menghemat listrik. Dan ketenangan di masyarakat. Coba diulangi Mas Satrio. Ketenangan Menjaga kerukunan di masyarakat sosial lingkungan. Menjaga kerukunan antar masyarakat boleh. Betul. membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Mirip ya sama nomor 1, membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Menghemat listrik. Menghemat listrik, betul. Betul itu, menghemat listrik. Hemat air juga. Mengikuti gotong royong. Menghemat air. Bakti ya atau gotong royong. Menghemat air. Menghemat air. Tadi aku jawab dulu. Oke, lanjut. Aku. Lanjut Ustazah. Sampun. Nah, ini ya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertiannya dari tanggung jawab ini tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat, ya. Contohnya yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Apalagi ada yang tahu? Ya, silakan dinyalakan mic-nya yang mau menjawab. Mas Ahsan mungkin? Menjaga kerukunan antar masyarakat, Saudara. Menjaga kerukunan antar masyarakat boleh, tapi Mas siapa namanya Mas Ahsan duduknya yang itu ya, yang baik ya, jangan sambil tidur-tiduran kayak gitu. Ayo Mas Ahsan. Nah, sip. Menjaga kesatuan masyarakat. Siapa tuh? Menjaga kesatuan dan persatuan antar masyarakat. Betul. Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Ya. Apalagi ada yang tahu? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam mengambil keputusan. Tadi kan tanggung jawab sebagai masyarakat secara umum. Nah, kalau ini tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam mengambil keputusan. Nah, biasanya ini saat rapat ya, biasanya saat rapat, saat diskusi dengan teman. Nah, ini caranya tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh tanggung jawab dalam mengambil keputusan adalah dengan berperan aktif dalam rapat dan musyawarah. Jadi saat ada rapat atau musyawarah, kita itu tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah untuk berperan aktif. Kita harus berperan aktif. Maksudnya aktif itu gimana sih? Aktif itu kita kalau ada orang yang sedang mengeluarkan pendapat, kita dengarkan dulu. Kalau ingin menanggapi, kita boleh menanggapinya, tapi dengan sopan santun, dengan adab-adab saat bermusyawarah, misalkan mengangkat tangan, ketika ingin bertanya atau ketika ingin menanggapi pendapat orang lain. Nah, itu adab-adabnya. Nah, kalian harus berperan aktif itu maksudnya ya suka nanya,
suka menanggapi ketika ada orang yang sedang mengeluarkan pendapat, tapi bukan berarti kalian tuh komen terus ya, nggak kayak gitu ya. Jadi berperan aktifnya itu dalam sisi positif, bukan sisi negatif kayak menjatuhkan pendapat orang lain. Misalnya ada temannya mengeluarkan pendapat, terus kalian kalian keluarkan pendapat kalian yang menjatuhkan pendapat orang lain, itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Misalnya, memilih ketua RT, menentukan jadwal kerja bakti, dan menentukan acara serta lomba 17 Agustusan. Jadi, ketika kita mengambil keputusan itu bisa dilakukan saat kita ada rapat, misalnya juga menentukan jadwal kerja bakti, menentukan jadwal ronda, gitu ya, menentukan lomba-lomba apa aja nih yang akan kita adakan saat 17-an nanti, gitu. Terus akan ada acara apa aja ya nanti di 17-an. Nah, itu kita bisa lakukan saat mengambil keputusan, itu ya. Oke, lanjut Ustazah Yunis. Nah, ini ada gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Nah, pengertiannya dulu, gotong royong itu apa? Gotong royong merupakan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Jadi, gotong royong ini kita kerja bareng-bareng, kerja sama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Jadi, kita tuh punya tujuan yang sama ya. Tujuan kita tuh sama. Nah, kita juga bekerjanya secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang itu gitu loh. Itu namanya gotong royong. Nah, gotong royong sendiri menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Ya, sejak zaman nenek moyang kita, ya, nenek moyangku seorang pelaut, ya kan. Nah, itu gotong royong itu sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sejak dahulu. Nah, gotong royong pun juga merupakan budaya yang harus dilestarikan karena sudah menjadi ciri khas itu tadi. Karena sudah menjadi ciri khas rakyat Indonesia yang sukanya gotong royong, maka harus dilestarikan supaya di mata internasional ini, di mata kayak negara-negara luar Indonesia itu tetap dikenal sebagai masyarakatnya itu yang senang bergotong royong gitu. Oke. Selanjutnya yaitu unsur-unsur gotong royong. Nah, ada 3 unsur. Yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara kerjasama. Nah, jadi gotong royong itu nggak ada ceritanya. Kegiatan dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Nggak ada ya, jadi dengan cara kerjasama. Yang kedua, semua peserta bergotong royong ikut serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi maksudnya kamu kemampuannya apa? Nah, itu kamu silakan ikut gotong royong sesuai dengan kemampuanmu itu, gitu ya. Jadi jangan memaksakan, misalnya nggak bisa ikut benerin jembatan gitu ya sama bapak-bapak, ya nggak usah ikut gitu loh. Yang sesuai kemampuanmu aja. Misalnya kamu bisanya menyiapkan alat-alat kerja bakti, ya silakan kamu siapkan gitu ya. Yang ketiga, dilakukan dengan sukarela atau tanpa paksaan. Jadi emang ikhlas kamu ngelakuinnya, bukan karena kamu dipaksa atau bukan karena ada maunya gitu ya. Jadi kamu benar-benar emang sukarela mau membantu, mau gotong royong. Tuh, itu tadi unsur-unsur dari gotong royong, ada 3. Selanjutnya Ustazah. Nah, manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Nah, ada beberapa manfaat nih ya gotong royong. Sebenarnya banyak. Tapi di sini yang Ustazah tulis ada 4. Yang pertama,
Manfaat gotong royong yaitu pekerjaan sulit menjadi mudah, ya. Kalau ada pekerjaan yang sulit, kalau dikerjakan secara bersama-sama pasti akan mudah ya, karena banyak yang mengerjakan ya, jadi akan mudah. Nah, pekerjaan cepat selesai itu juga kalau gotong royong otomatis dikerjain orang banyak ya jadi cepat ya daripada ngerjain sendirian. Nah, selanjutnya dapat menciptakan hubungan harmonis antar warga. Jadi hubungan harmonis itu maksudnya kayak rukun gitu loh, menciptakan kerukunan antar warga, antar masyarakat tuh rukun, tentram gitu ya kehidupannya. Selanjutnya yang keempat, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Jadi dengan warga yang lain karena kita kan berkumpul nih sama warga yang lain. Jadi kita semakin kuat rasa persatuan dan kesatuannya. Gitu ya. Lanjut Ustazah. Nah ini, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, kalau misalnya nih ya, di masyarakat itu ada yang nggak melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, jadi kan nggak semua orang nih, nggak semua orang itu mau melaksanakan tanggung jawabnya. Kadang ada orang juga yang nggak melakukan tanggung jawabnya di masyarakat. Apa akibat yang akan diterima? Yang pertama yaitu lingkungannya menjadi kotor. Ya, kalau kita misalnya nggak mau ikut kerja bakti misalnya ya berarti kan lingkungannya akan menjadi kotor, akan menjadi tidak nyaman kan. Nah, terus juga kalau yang kedua nih, terjadi kerusakan lingkungan. Ya pasti, karena masyarakatnya nggak menjaga lingkungannya itu, akhirnya lingkungannya menjadi rusak. Terjadi bencana, lingkungannya kotor, udaranya kotor, airnya kotor gitu ya. Selanjutnya, terjadi banjir dan bencana alam. Nah, ini biasanya kalau membuang sampahnya di sungai, ya kan? Membuang sampah sembarangan, membuang sampah di selokan, terus atau misalnya nggak mau membersihkan selokan, jadinya banjir dan bencana alam, bisa tanah longsor, bisa bencana alam yang lainnya ya. Terus yang keempat, kehidupan menjadi tidak teratur. Maksudnya tidak teratur ini kita jadi nggak rukun sama warga masyarakat yang lain karena kita nggak pernah ikut kerja bakti ya kan, jadi dimusuhi sama warga yang lain kayak gitu. Terus yang kelima, menimbulkan masalah dan kerugian warga masyarakat. Nah, masalah-masalah yang tadi udah Ustazah sebutin kayak misalnya masalah tidak adanya persatuan dan kesatuan, tidak adanya kerukunan antar masyarakat. Nah, itu juga ya masalah yang akan timbul. Jadi itu semua adalah akibat kalau tidak ada tanggung jawab dalam masyarakat. Itu ya. Selanjutnya Ustazah. Nah, sekarang ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Nah, pengertiannya sama ya, hak itu kan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai siswa di sekolah. Contohnya, hakmu sebagai siswa yang pertama mendapat fasilitas yang layak. Ya, fasilitas itu meliputi kayak listrik, air, terus AC, ya, dan lain-lain ya, banyak fasilitas yang di sekolah. Terus yang kedua mendapatkan kasih sayang dari teman dan guru. Dari teman dan guru. Jadi kamu di sekolah itu berhak dapat kasih sayang dari guru, dari teman-temanmu, itu kamu berhak ya. Yang ketiga, belajar dengan nyaman dan tenang. Dengan nyaman. Nyaman itu berarti kamu bisa belajarnya enak gitu ya, terus tenang, nggak ada yang ganggu, itu kamu berhak dapat itu di sekolah ya. Terus yang keempat, mendapatkan nilai yang baik.
Nah, itu juga hakmu. Ada lagi yang tahu? Siapa yang tahu? Hakmu sebagai siswa di sekolah selain yang tertulis di slide itu. Mendapatkan oleh guru. Mendapatkan teman. Mendapatkan teman yang banyak, betul. Diperhatikan oleh guru. Menjaga Perhatikan barang-barang oleh di guru. kelas. Oh, kalau menjaga barang-barang di kelas itu Kewajiban kayaknya itu. bukan hak deh. Ayo, apalagi? Kewajiban itu. Ya, itu kewajiban. di kelas. Menaati peraturan juga bukan hak. Ayo. Teman dan guru belajar dengan nyaman datangnya. Siapa tuh yang ngomong? Ustazah kurang dengar suaranya. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Betul, Mas Rizky Mendapatkan Arifian. nilai yang baik, belajar dengan nyaman dan tenang, sukai kelas seperti. Loh, itu kan yang sudah ada di slide. Yang nggak ada di slide dong. Ayo, yang nggak ada di slide. Siapa lagi yang tahu? Hak sebagai siswa di sekolah. Dapat waktu istirahat. Dapat waktu istirahat. Mendapat waktu istirahat, iya betul. Betul. Nih istirahat aja semangat rek Mas JJ ya. Ayo Mas Awap, Soal yang videonya dinyalakan. Mendapat soal yang apa? Mendapat soal yang mudah. sedikit. Yang Oh, sedikit, Mas Awap Ustazah. rek, makan rek. Mendapat soal yang sedikit. Mendapat soal yang sedikit. Oh, itu juga hak ya. Oke, itu hak apa curhatan ya? Lanjut. Mas Itu Awap, hak rek, usaha. makan, rek. Disambi maem ya. Mas Awab ya, belum sarapan ya Mas Awab ya. Apa itu? Duduknya yang baik ya. Itu ada ting mangole apa? Lanjut. Nah, sekarang kewajiban sebagai siswa di sekolah. Nah, kewajiban kan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang siswa dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, yang pertama membantu teman yang kesulitan. Itu pasti ya, kalau ada teman yang kesulitan, dibantu, jangan tambah disyukur-syukur no, syukur, kapok, kayak ngono ya. Mas Awab, biasanya ya kayak ngono ya. Terus, yang kedua menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ya. Yang ketiga, mematuhi aturan sekolah. Yang keempat, menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Itu tanggung jawabmu sebagai siswa. Apalagi? Kewajiban, Ustazah, bukan tanggung jawab. Oh iya. Kewajiban, maaf. Betul, kewajiban sebagai siswa. Silakan yang bisa menambahi. Selain yang ada di slide, kewajibanmu apa? Itu apa? Aku lupa. Oh iya, soal. Mengerjakan soal dari guru, betul. Belajar sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, betul. Menghormati guru. Tidak bertanda saat diterangkan oleh guru. Menghormati guru. Mengerjakan PR. Kebersihan di sekolah. Ya. Jadwal. Ya. Menghormati guru. Iya, Tidak sudah rame menghormati di guru. kelas. Tidak rame di kelas, betul. Tidak rame di kelas loh ya. Beneran loh ya. Kewajiban loh ya, itu ya. Tidak rame di kelas. Tidak bermain saat pelajaran. Nah, tidak bermain saat pelajaran. Tidak mengganggu teman saat pelajaran. Itu juga. Ayo, biasanya siapa itu yang suka ganggu. Berarti nggak melaksanakan kewajiban ya sebagai siswa. Oke. Kalau kalian sudah tahu kewajibannya apa harus dilakukan, Rek. Jangan cuman cuman ngomong-ngomong aja gini ini us, tapi di kelas tetap kayak gitu rame lah, ganggu temannya lah, ya kan? Nggak boleh itu ya. Oke. Sekarang lanjut Ustazah. Nah, ini tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Nah, yang pertama adalah memelihara ketertiban di sekolah. Yang kedua, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjaga
kerukunan antar siswa. Yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas dengan teman sekelas. Maksudnya solidaritas itu meningkatkan persaudaraanmu dengan teman sekelas. Ya, ada lagi yang tahu? Siapa lagi yang bisa? Tanggung jawab sebagai siswa. Memelihara ketertiban ini maksudnya kamu juga harus disiplin loh. Memelihara ketertiban ini kan banyak ya. Disiplin, terus tidak terlambat, datang ke sekolah, memakai seragam. Nah, itu tanggung jawabmu. Oke, lanjut. Woi. Nah, ini ada contoh nih. Contoh pertama, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contoh pertama, siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Ya, berhak memang. Nah, tapi kewajibannya siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Belajar ya, belajar. Tapi kalau tanggung jawabnya ya belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Jadi tanggung jawab tadi kan lebih detail ya dari kewajiban. Jadi kalau kewajibannya belajar, tanggung jawabnya ya belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh supaya dapat nilai yang bagus. Tapi kalau dia nggak belajar, malah malamnya itu begadang main game, ya berarti dia nggak berhak dapat nilai yang bagus. Kalau dia bisa dapat nilai yang bagus itu tapi sangat kecil kemungkinannya dibandingkan anak yang memang malamnya itu belajar, terus dia selalu latihan soal ya, dibanding anak yang sukanya main game, main HP, nonton YouTube. Nah, itu. Ya. Terus yang kedua, ada contoh lagi. Yang kedua, siswa berhak belajar di sekolah dengan fasilitas yang layak, ya. Nah, kewajiban siswa yaitu menjaga fasilitas yang ada. Tanggung jawabnya siswa adalah mematikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Jadi, fasilitas di sekolah kan ada banyak, AC dan lampu kan juga fasilitas. Nah, kewajibanmu ya menjaga fasilitas yang ada kalau kamu mau belajar dengan fasilitas yang layak. Tapi kalau misalnya kamu nggak menjaga, bisa aja nih AC-nya jadi cepet nggak dingin. Akhirnya kamu nggak bisa menikmati fasilitasmu. Harusnya kamu bisa dapat AC yang dingin, tapi karena kamu itu sering nggak menutup pintu saat menggunakan AC, kamu keluar kelas itu nggak nutup pintu, biarin terbuka, akhirnya AC-nya cepat rusak. Sehingga kamu nggak bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Itu kalau kamu nggak melaksanakan kewajibanmu. Tapi kalau kamu sudah melaksanakan kewajibanmu dan tanggung jawabmu, sudah matikan AC saat nggak digunakan, menutup pintu saat keluar kelas pas di AC ruangannya, nah itu kamu baru berhak mendapatkan fasilitas yang layak. Oke, lanjut Ustazah. Nah, kan hari ini ada tugas, tapi kalian bisa bebas tugas kalau bisa menjawab pertanyaan pada slide-slide berikut ini, ya. Nah, silakan Ustazah. Nanti yang bisa dinyalakan ya, tapi satu-satu. Jangan rebutan, nanti Ustazah bingung jawabnya. Milih ya. Yang bisa nanti tulis di chat aja Ustazah nanti. Oh iya betul. Iya. Daripada nanti rame, itu silakan nulis di chat aja yang bisa. Yang duluan akan Ustazah pilih. Nah, silakan perhatikan gambar berikut nih. Gambar anak yang ngapain ya, terus sebutkan 3 hak yang didapatkan setelah melakukan kegiatan tersebut. Nanti Ustazah Yunis akan pilih yang paling cepat. 3 loh ya, 3 hak. Silakan tulis di chat. Cepet-cepetan. Kegiatannya apa?
Terus itu hakmu apa setelah melaksanakan itu? Disebutkan 3 ya, nggak hanya 1. Ayo, masih banyak yang 1. Kalau 1 nggak dipilih Ustazah Yunis nanti. Masih banyak yang 1. Ini Mas Aufa sudah 2, kurang 1 lagi. Ya, ayo Mas Aufa. Ayo semuanya, cepet-cepetan. Yang tilmida juga boleh, yang tilmid juga boleh. Ini masih banyak kameranya yang nggak dinyalakan ya, Ustazah lihat ya. Banyak sekali nih yang nggak dinyalakan. Silakan dinyalakan kameranya sekarang juga. Oke, coba Mas Aufa 5B dinyalakan mic-nya. Iya, Mas Aufa 5B, silakan. Dibaca nak itu jawabannya biar Ustazah Lucy tahu. Oke, yang pertama apa tadi? Apa Mas Aufa? Mendapat lingkungan yang bersih. Betul. Kurang 2. Mendapat udara yang segar. Betul. Kurang 1. Apa? Jauh banget kamu. Apa Mas? Coba didekatkan suaranya. Kamu di mana sih, Mas? Kurang 1, Mas Alfa. Apa hijau? Hijau ya, Mas. Apa nih sing hijau? Oh, mungkin mendapatkan lingkungan yang hijau, Ustazah. Oh, mendapat lingkungan yang hijau. Maksudnya hijau itu apa namanya? Banyak tanaman gitu ya. Kak Papa wes dibetulkan sama Ustazah. Mas Aufa 5B bebas tugas. Yeay. Oke, lanjut. Soal kedua. Cepet-cepetan ya. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, kewajiban apa yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat sehingga timbul bencana seperti pada gambar tersebut? Apa yang tidak dilakukan oleh masyarakat? Boleh 1. Cepet-cepetan. Ini Mbak Kuina. Coba dinyalakan mic-nya. Mbak Kuina. Mbak Seza ya? Ya, Mbak Seza, silakan. Ya, Us. Nah, Apa jawabannya? Membuang sampah sembarangan. Nah, menurut kalian kewajiban apa yang tidak dilaksanakan? Kewajiban apa yang nggak dilaksanakan? Membuang sampah sembarangan itu kewajibankah? Bukan ya, jadi apa? Tidak Kewajiban yang... membuang sampah pada tempatnya. Nah, betul. Jadi dia tuh tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi kewajiban apa yang nggak dilakukan sama orang ini? Membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Ada lagi? Sudah tulis ya, Mbak Seza 5C. Boleh kalau ada lagi. Kewajiban apa yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat ini? Oh, ini Mas Hafiz Abdul Aziz, dinyalakan mic-nya. Kelas berapa Mas Hafiz, Ustazah? Kelas 5A. Oke, 5A. Coba dinyalakan. Dibaca jawabannya apa? Tidak melakukan kegiatan gotong royong. Nah, tidak melakukan kegiatan gotong royong. Gotong royong yang apa, Mas ya? Gotong royong kan banyak. Nah, kerja bakti membersihkan selokan misalnya. Ya, betul. Mas Hafiz 5A. Sip. Terakhir, soal terakhir. Cepet-cepetan.
Nah, perhatikan gambar berikut, sebutkan 2 manfaat kegiatan pada gambar tersebut. Apa manfaat dari kegiatan itu? Silakan tulis di chat, Ustazah Yunis akan memilih. Dua ya, tidak satu. Ayo. Masih banyak yang menyebutkan satu. Oke, Yasmin 5C, Ustazah. Ya, silakan Mbak Yasmin. Manfaat yang pertama apa? Sebutkan. Yang kedua Silakan apa? mic-nya, Mbak Yasmin. Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai, betul. Apalagi? Mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan, betul. Mbak Yasmin kelas 5C. Oke. Oke. Sudah habis ya Ustazah Yuni slide-nya. Masih ada ini. Oh, masih ada tak? Ya. Masih Lupa, ada. Ustazah. Ada. Oh iya, masih ada sih. Apa yang dilakukan siswa pada gambar tersebut? Menurutmu, apa saja hak yang didapatkan siswa di sekolah? Sebutkan 2. Jadi yang pertama, kamu tulis kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa pada gambar tersebut. Terus sebutkan hak siswa di sekolah. Sebutkan 2. Silakan. Jawabannya harus lengkap ya. Heeh. Nanti Ustazah pilih yang paling lengkap jawabannya. Oke, Mas Awab, Ustazah. Mas Awab, iya silakan Mas Awab. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, Ustazah. Jawabannya adalah Kegiatannya belajar di sekolah. Haknya mendapat pelajaran dan mendapat lingkungan belajar yang nyaman. ya, betul. Sip, Mas Awab. Awab kelas 5B. Oke. Oke, ada lagi Ustazah? Ustazah pilih yang paling cepat setelah Mas Awab. Oh, Mas Rafa. Mas Rafa. Kelas berapa Mas Rafa? Mas Rafa 5B. 5B, oke. Silakan Mas Rafa. Dinyalakan nak mic-nya nak. Apa itu? Kegiatannya itu dia belajar. Belajar. Dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat fasilitas ibu. Dapat fasilitas ilmu ya, betul Mas Rafa. Sip. Sudah ya Ustazah Yunis, nggak ada lagi. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Oke. Nah, jazakumullah ya yang sudah mengikuti Zoom pagi hari ini. Nah, ada tugas untuk kalian yaitu mengerjakan buku modul halaman berapa ya kemarin? Buku modul yang ini. Yang ini. Halaman 9, 11, dan 13. Ya, nanti difoto, diupload di Google Form yang sudah di-share oleh Ustadz-ustadzamu di grup ya. Oke, yang bebas tugas hari ini Ustazah bacakan ya, Mas Aufa kelas 5B.
Mbak Seza kelas 5C, Mas Hafiz kelas 5A, Mbak Yasmin kelas 5C, Mas Awab kelas 5B, dan Mas Rafa kelas 5B. Oke, untuk ke-6 orang ini tidak wajib mengumpulkan tugas, ya. Tapi kalau mau mengerjakan silakan. Tapi tidak wajib. Untuk yang lainnya wajib mengumpulkan tugas, ya. Oke, jazakumullah yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Jazakumullah juga Ustazah Yunis yang sudah membantu Ustazah Lucy hari ini. Oke. Semoga kita semua sehat selalu dan segera bertemu di sekolah, ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.